Nama saya Gita Melani, NPM CA211110113, mahasiswa Institut Setiawi, jurusan Ilmu Administrasi Publik, konsentrasi perpajakan. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah asas-asas manajemen, chapter 1 mengenai pengertian manajemen. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana dan efisien, berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Menurut Mary Parker Pollard, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini memberikan penjelasan bahwa manajemen dapat dilaksanakan dengan adanya campur tangan orang lain. Tanpa bantuan orang lain, manajemen sulit untuk dilaksanakan. Dalam manajemen terdapat unsur-unsur pokok, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Dengan perencanaan ini, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Tujuan ini untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh manajer. Yang ketiga, ada pengarahan atau actuating sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan arahan. Yang terakhir, ada pengawasan atau controlling. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana atau tujuan yang efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Safitri, NPM CA21110202. Di sini saya akan menjelaskan chapter bagian 1. B. Konsep dasar manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang selalu disusun secara teratur agar si manajemen dapat menyimpulkan mengapa manusia harus bekerja sama supaya mencapai tujuan dan agar kerjasamanya bisa bermanfaat bagi kepentingan yang lainnya. Yang kedua, manajemen sebagai seni merupakan seni untuk mencapai hasil yang memuaskan dengan usaha standar sehingga tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan oleh seorang atasan serta bawahan dan mampu di dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat yang menerimanya. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi merupakan suatu upaya melakukan untuk memberikan sebuah kejelasan dari manajemen itu sendiri sebagai suatu profesi. Menurut Edgar H. Stein telah menguraikan karakteristik serta kriteria untuk menentukan apa saja yang dikatakan sebagai profesi itu antara lain. A. Para profesional membuat keputusan atas dasar prinsip umum. Misalnya, adanya pendidikan kursus dan program latihan formal untuk menunjukkan bahwa prinsip manajemen itu sendiri supaya dapat diandalkan. Yang B. Sebagai para profesional juga berhak mendapatkan status profesi, bukan karena suku bangsa, agama, serta kritik politik sosial lainnya. Yang C. Para profesional harus juga ditentukan kode etik dengan kedisiplinan untuk kliennya. Saat ini juga manajemen terapan telah berkembang menjadi bidang yang profesional melalui perkembangannya yang pesat melalui program latihan manajemen universitas
lembaga swasta maupun di perusahaan. Nama saya Nida Konita dengan NPMCA 211110179. Saya akan melanjutkan menjelaskan bagian C, yaitu pengertian manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan untuk mengelola dan memimpin suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu organisasi ini terdapat 3 tingkatan manajemen. Yang pertama ada manajemen lini pertama yang biasanya disebut sebagai kepala, mandor, dan supervisor. Yang kedua ada manajemen menengah yang biasanya disebut sebagai manajer departemen dan kepala pengawas. Dan yang ketiga ada manajemen puncak yang biasanya disebut sebagai direktur, presiden, dan kepala divisi. Ada beberapa kegiatan manajer. Yang pertama ada manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, manajer harus berpikir konseptual dan analitis. Yang keempat, manajer adalah seorang mediator, politisi, dan diplomat. Dan yang kelima, manajer mengambil keputusan-keputusan sulit. Nah, seorang manajer ini perlu memiliki keterampilan-keterampilan manajerial agar kegiatan-kegiatan manajer dapat berjalan dengan baik. Nah, yang pertama ada keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Yang kedua ada keterampilan kemanusiaan, yaitu kemampuan untuk bekerja dan memahami orang lain atau memotivasi orang lain. Yang ketiga ada keterampilan administratif, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Yang keempat ada keterampilan teknik, yaitu kemampuan untuk menggunakan suatu peralatan, prosedur, atau suatu teknik dari bidang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvia Diska. Di sini saya akan menjelaskan bagian chapter 1 tentang perkembangan teori manajemen. Nah, perkembangan teori manajemen itu dimulai dari teori manajemen klasik. Nah, perkembangan teori ini dikemukakan pertama kali ini oleh Robert Owen pada tahun permulaan tahun 1800-an. Nah, menekankan bahwa pentingnya unsur manusia dalam produksi. Lalu ada manajemen ilmiah Frederick Weishaupt pada tahun 1856 sampai 1915. Nah, teori ini itu mengartikan bahwa manajemen ilmiah itu sebagai penerapan metode ilmiah pribadi. Lalu bagi yang C, teori organisasi klasik Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Dalam teori ini memiliki 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian pemerintah, pengkoordinasian, dan juga pengawasan. Lalu ada aliran hubungan manusiawi nomor 2 bagian 2, yaitu aliran yang selalu muncul karena ketidakpuasan atas apa yang dikemukakan mengenai pendekatan klasik, karena pendekatan tersebut itu tidak dipenuhi dan juga menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriati. Di chapter 2 ini saya dan teman-teman akan membahas materi tentang menganalisis kekuatan lingkungan, globalisasi dan manajemen, serta tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Pertama-tama, apa sih pengertian analisis lingkungan global dan globalisasi? Analisis lingkungan merupakan proses pengawasan terhadap lingkungan yang ada di sekitar organisasi untuk mencapai tujuannya. Lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global. Dan globalisasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu pergeseran kegiatan ekonomi yang saling ketergantungan dalam dunia ekonomi. Lalu ada faktor-faktor lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini terdiri atas unsur-unsur di luar organisasi. Dengan adanya faktor eksternal, organisasi mendapatkan masukan-masukan yang dibutuhkan seperti bahan baku, data tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dibagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan eksternal makro. Dan yang kedua, ada lingkungan eksternal mikro. Ada beberapa komponen penting dalam lingkungan eksternal mikro, seperti yang pertama, para pesaing atau competitors, yang kedua, langganan atau customer, yang ketiga, pasar tenaga kerja, yang keempat, lembaga-lembaga keuangan,
Yang kelima, para penyedia atau suppliers, dan yang terakhir yang keenam ada perwakilan-perwakilan daerah. Kemudian untuk chapter yang kedua yang termasuk dalam faktor-faktor lingkungan eksternal ada faktor lingkungan eksternal makro. Apa aja sih yang termasuk dalam faktor ini? Yang pertama ada perkembangan teknologi. Tingkat kemajuan teknologi memainkan peranan berarti dalam penentuan produk dan jasa yang akan diproduksi, peralatan yang akan digunakan, dan bagaimana bermacam-macam operasi yang akan dikelola. Kemudian teknologi dapat menjadi penyebab persaingan dalam industri yang berbeda. Misalnya nih, pengembangan produksi jam digital elektronik telah menimbulkan persaingan baru bagi perusahaan-perusahaan jam mekanik tradisional. Yang kedua, ada faktor lingkungan sosial kebudayaan. Lingkungan ini mencakup kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, serta pola kehidupan yang dibentuk oleh tradisi, pendidikan kelompok etnis, ekologi, demografis, geografis, serta agama dan kepercayaan dari sekelompok atau seluruh masyarakat tertentu. Manajer perlu menyadari dan mengantisipasi perubahan-perubahan iklim sosial dan mengembangkan cara-cara pengembangannya. Yang ketiga, ada variabel-variabel politik hukum. Manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik, peraturan-peraturan pemerintah, maupun konsekuensi-konsekuensi atau dampak terhadap pemerintah dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, ada dimensi internasional. Kekuatan-kekuatan internasional ini berpengaruh melalui pengembangan politik dunia, ketergantungan ekonomi, penularan nilai-nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan chapter 2. Yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut dengan corporate social responsibility adalah perusahaan peduli terhadap lingkungan eksternalnya melalui berbagai kegiatan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan sebagai bentuk kelancaran suatu proses yang sedang direncanakan. Sebagai bagian dari masyarakat juga perlu memiliki rasa tanggung jawab, bahkan kegiatannya membawa ke arah yang positif. Sebagai sebuah contoh perusahaan yang membuang limbah sembarangan, pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Terdapat dua pandangan tentang kepada siapa organisasi bertanggung jawab. Di antaranya, A. Model pemegang saham atau shareholder. Sasaran organisasi ini utamanya adalah memaksimalkan untung bagi para pemegang saham. Dan apabila keuntungan meningkat, nilai saham juga tentu akan meningkat. Yang B. Model pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Teori tanggung jawab sosial perusahaan ini mengatakan bahwa tanggung jawab manajemen yang penting, kelangsungan hidup jangka panjang, serta memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Yang terakhir, yang C, itu ada strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, strategi ini dibagi menjadi 4. Ada strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan yang terakhir adalah strategi proaktif. Saya akan melanjutkan menjelaskan bagian D, manfaat tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat karena dapat membantu perekonomian masyarakat, serta dengan adanya kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat dapat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa mendatang, sehingga hal tersebut menjadi tanggapan positif bagi perusahaan itu sendiri. Yang kedua, ada manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan juga lebih erat, di mana terdapat kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan. Hubungan bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat menuju lingkungan yang lebih baik. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Manfaat tanggung jawab perusahaan bagi pemerintah yaitu pemerintah mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan di masyarakat, di mana pemerintah berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main antara masyarakat dengan perusahaan dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi
tersebut untuk mengubah tatanan masyarakat agar ke arah yang lebih baik. Secara tidak langsung, sebagian tugas pemerintah sudah dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Dalam hal ini itu perusahaan atau organisasi itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan dari chapter 2, yaitu tentang etika, manajemen etika. Nah, adalah kode prinsip dan juga nilai moral yang membangun perilaku seseorang itu maupun kelompok. Nah, agar berhubungan baik dengan benar dan juga salah. Perilakunya itu dibagi menjadi ketiga kategori, yaitu wilayah hukum, di mana pasti itu ada standar hukum yang tertulis. Nah, dan juga diselenggarakan dengan harus mematuhi prosedur hukum. Lalu ada wilayah etika. Nah, wilayah etika itu tidak terlalu spesifik seperti hukum, tetapi dapat juga selalu sopan santun dan juga berperilaku baik. Lalu ada wilayah pilihan bebas. Nah, pandangan ini membuat orang-orang ini memiliki asumsi jika suatu hal itu ilegal, maka hal itu tidak melanggar suatu etika. Terima kasih.